Syukron. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Walhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa karimina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala aidan, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sunnah, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul adzim wa sadaqana bil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadaratul mukarramun, para sepuh, para alim ulama, asatid wal hujaj, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, wabil khusus pengurus DKM Masjid Al Jamal yang mudah-mudahan seluruhnya yang di sini khususnya selalu mendapatkan rahmat, dan juga semoga kita diberikan kesehatan lahir dan batin, dan semoga kita semuanya akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur mari kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala Maha Ghafur. Salawat dan juga salam kita sampaikan pada paduka alam, junjungan kita baginda Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, sahabatnya, dan juga umatnya sampai dengan akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat Rasulullah yang selalu mengupayakan semaksimal mungkin untuk selalu patuh dan taat akan ajaran yang Rasul sampaikan kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah yang mendapatkan syafaatul uzma atau pertolongan agung dari baginda Rasulullah nanti di yaumil akhir kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah, malam hari ini kita masih diberikan kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul, bermuajah, bertatap muka, silaturahmi dalam rangka thalabul ilmi malam hari ini di malam Senin ya. Mudah-mudahan kaji kita malam hari ini menjelang kita menunggu datangnya waktu Isya, semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat, terutama kita semuanya yang di sini khususnya mendapatkan keberkahan dan juga ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, ketahuilah hidup kita ini berbilang hari, bulan, dan tahun dengan silih berganti. Semua itu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan aktivitas amal ibadah kita. Alhamdulillahirabbil alamin, tadi kita sudah melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, dilanjut dengan wirid, berzikir, berdoa, sholat sunnah ba'diyah. Sekarang kita laksanakan ta'lim. Mudah-mudahan amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi salah satu tabungan kita untuk akhirat kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wa tazawwadu fa inna khairu zadit taqwa. Berbekallah kamu semuanya, menabunglah, dan sebaik-baiknya bekal kita selama hidup ini kata Allah adalah takwa. Jadi yang membedakan kita di sisi Allah itu bukan karena banyaknya uang seseorang,
atau pangkat jabatannya seseorang, bukan. Tetapi kemuliaan di sisi Allah itu adalah bagaimana derajat takwa kita kepadanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kita. Jadi kalau orang yang paling mulia di sisi Allah itu orang yang paling kaya raya, mungkin Qarun itu lebih mulia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kemuliaan seseorang itu diukur dari pangkat dan jabatannya, mungkin Fir'aun itu lebih mulia daripada Nabi Musa alaihissalam. Tetapi Allah mengangkat derajat Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam karena takwanya kepada Allah. Oleh karena itu para jamaah sekalian rahimakumullah, mari kita jaga amal ibadah kita ini secara istiqomah sampai dengan akhir hayat kita, dan sekali lagi semoga akhir hayat kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, mari kita baca surat Al-Fatihah dulu para jamaah. Kita doakan bagi saudara kita, tetangga kita, barangkali ada anggota keluarga kita yang sakit ya. Kita doakan mudah-mudahan yang sakit semoga diberikan kesabaran oleh Allah, diangkat penyakitnya, semoga diangkat derajatnya oleh Allah, digugurkan dosa-dosanya, semoga yang sakit Allah sehatkan kembali. Ilaha diniyah wa sholihah. Allahumma rabbana adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifa'uka shifaan la yaghadiru saqama bi barakatil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya terakhir kita doakan untuk orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang sudah meninggal dunia. Orang tua kita yang masih ada, ayah ibu kita, semoga hidup mereka mendapatkan keberkahan dan akhir hayatnya husnul khatimah. Dan bagi yang sudah meninggal dunia, orang tua kita, semoga di alam barzahnya selalu mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita mendengar bersama tadi informasi duka cita guru kita Bapak Kiai Haji Asep Mubarak telah wafat, berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan almarhum Bapak Kiai Haji Asep Mubarak akhir hayatnya husnul khatimah dan di alam barzahnya selalu mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah. Ilaha diniyah wa kulli sholihah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madhalahum wa nawwir kuburahum bi barakatil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga doa-doa kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Tema kita malam hari ini adalah jangan biarkan iman turun setelah semangat di bulan Muharram. Masya Allah. Iman yang ada di dalam diri kita ini harus kita bawa terus sampai dengan matinya kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati kecuali mati dalam keadaan membawa iman. Ngaji ini dalam rangka untuk terus kita pertahankan iman kita, bahkan semakin kuat dalam rangka untuk mengokohkan akidah, akhlak dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wayahna para jamaah sekalian, tong lepas dari ngaos, dari talabul ilmi. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, kata Rasul. Sebab kalau mau urusan dunia
Supaya sukses urusan dunianya harus dengan ilmu. Kalau pengen mau sukses urusan akhiratnya, masuk surga, fa'ali bil ilmi, harus dengan ilmu juga. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kalau ingin dua-duanya, dunia baik, akhirat baik, fa'alaihi bil ilmi, dengan ilmu. Jadi wayahna para jamaah sekalian, pakai rumus sanajan capek tadinya. Tos sholat maghrib berjamaah, kurang ngaos ngaji, sanajan. Karena barokah ini ngaji ini, masya Allah. Kata Rasulullah, maning takola, barang siapa yang berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, niatnya mau ngaji, gufirullah qabla ayyahtua, maka akan diampuni dosanya sebelum ia berpindah. Nah, makanya ini bapak-bapak yang hadir di sini, insya Allah ini dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Punya dosa nggak Pak? Punya, ya memang terlihat wajahnya wajah penuh. Insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dosanya. Yang penting resep ngaji, dan ngajinya karena Allah ya Pak ya. Yang kedua, jangan tinggalkan ngaji. Kata Rasulullah SAW, orang yang ngaji itu pasti akan menjadi calon surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilma sahalahu tariqan ilal jannah. Itu ya, barang siapa yang berjalan menuju sebuah tempat mencari ilmu, ngaji, masya Allah, maka kata Rasulullah akan dimudahkan baginya jalan menuju surganya Allah. Ya Allah, pengen masuk surga nggak Pak? Pasti ya. Kita pengen, cita-cita kita kan bukan dunia ini, nanti di akhirat, yaitu nanti masuk surganya Allah. Kalau pengen masuk surga ya kita harus mati dulu Pak. Sudah siap mati Pak? Insya Allah belum ya. Masih loba keneh dosa cenanya, masya Allah. Nah gitu ya. Selanjutnya ini untuk motivasi ya, biar kita jangan sampai meninggalkan ngaji ini. Bahkan sekarang itu juga sudah zaman media sosial, medsos itu ya. Saya yakin bahwa Bapak ini punya handphone semuanya barangkali ya. Jadi manfaatkan handphone ini untuk dekat kepada Allah. Karena ini bisa saja handphone itu bisa menjerumuskan kita ini jauh dengan Allah. Bahkan luar biasa ini, macam-macam di sini ada semua itu. Kalau kita tidak manfaatkan dekat kepada Allah, maka lebih baik jangan pakai ini. Makanya guru saya itu di sana di Banten itu, wahai orang gila, aktifkan handphonemu. Karena memang para kiai, pengurusnya, santrinya, apalagi ya, tidak diperkenankan. Karena menganggapnya ini bisa jauh daripada Allah. Coba weh, ada engagement tiktokannya, aduh, ting, poho, karena ngao, siapanya. Komo ayeuna musim Piala Dunia, sok nonton Pak? Nonton ya, resep. Mangga, tapi jangan sampai menjerumuskan jauhnya kepada Allah. Tah gitu. Orang yang ngaji itu nanti setelah kita ini manfaatkan ini banyak nih artikel tentang keislaman Pak ya. Apalagi YouTube-nya ada tentang ceramah-ceramah kajian Islamnya. Makanya kata seorang ahli hikmah menyatakan, bila perlu yang pegang HP itu setiap hari minimal 2 kali mendengarkan ceramah itu di handphonenya itu. Jadi biar menambah keyakinan, akidahnya tambah kuat gitu. Siapa sajalah para ustadz-ustadz kondang gitu ya, dengarkan saja. Biar kita lebih kuat lagi iman kita kepada Allah. Para jamaah rahimakumullah, sebab kita ini begini Bapak dan para jamaah sekalian. Kita tadi sudah mendoakan tadi ya, guru kita mubalik, salah satunya adalah almarhum Bapak Ki Haji Asep Mubarak, meninggal dunia tadi ya, hari Minggu, masya Allah. Itu pun sama, nanti kita juga pasti kemungkinan akan diumumkan lewat handphone, lewat media sosial kita bahwa almarhum, nama kita akan ada itu. Terus tuh Pak, suatu saat nanti wallahu a'lam, entah bapak duluan, saya belakangan gitu. Atau saya belakang bapak duluan, wallahu a'lam. Seperti tadi yang disebutkan, dibacakan oleh imam, ya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kalau kita sudah yakin kita pasti akan kembali kepadanya, maka wayahna
Kita jangan sampai waktu demi waktu ini dibuang begitu saja dengan sia-sia, sehingga kita akan menyesal di kemudian hari. Nah, Muharram sebentar lagi berakhir, karena sekarang masih Muharram ya Ustaz ya. Tanggal berapa Pak? Tanggal sebelah ini teh? Kaping 26 ya. Nah, 26 Muharram. Gening Ustaz apal, saya baru lihat tadi di kalender. Jadi kurang lebih 3 atau 4 hari lagi kita akan ditinggal Muharram. Ayeuna tos di penghujung Muharram Pak, bulan Muharram, tahunna tahun baru 1448 Hijriah. Setelah Muharram, Safar. Habis Safar, Rabiul Awal. Jadi kurang lebih sabulan deui muludan itu. Rabiul Awal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. 5 bulan lagi Rajaban. Islamnya Rajab. Rajab, Sya'ban, Ramadan, 7 bulan lagi. Puasa deui wae Pak. Puasa Ramadan. Tereh teh. Cepat tidak Pak? Cepat. Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ya apa itu? Idul Adha, kurban lagi, mencetainya. Nah, begitulah waktu. Pertanyaannya adalah, kita bisa hidup nggak nanti Muharram yang akan datang? Wallahu a'lam. Boro-boro tahun depan, enjing pageto, besok lusa aja kita nggak ada yang tahu. Nah itu disadari dulu Bapak Ibu, Bapak-Bapak sekalian, bahwa kita ini, jiwa raja kita ini milik Allah, milik Allah. Kematian itu tidak ada syaratnya harus sakit dulu di rumah sakit, terbaring, dirawat, diinfus heula. Henteu Pak. Suruh jag-jag. Nyapuntennya almarhum informasinya setelah ceramah mubalik ulang sesak napas dibawa rumah sakit meninggal dunia. Begitulah kematian. Dan banyak-banyak kejadian-kejadian yang lainnya, mereka dalam keadaan berolahraga, habis lagi olahraga meninggal dunia. Dan lain sebagainya lah. Nah, wallahu a'lam, kita matinya kita dalam kondisi apa, wallahu a'lam. Di mana, kapan, dan di tempat di mana tidak ada yang tahu. Pertanyaan besar itulah yang harus kita persiapkan. Karena kematian seseorang itu bagaimana kebiasaannya, Pak. Kebiasaannya dakwah, setelah dakwah meninggal dunia ya guru kita tadi. Kebiasaannya maksiat, naudzubillah min dzalik, mati pun dalam keadaan maksiat, naudzubillah. Jadi maka jangan sampai kita ini mengerjakan maksiat, jangankan mengerjakan, usahakan berpikir untuk melakukan kemaksiat aja kita latih untuk janganlah gitu. Bisi imah bilih orang ke maksiat, tiba-tiba Allah mengutus malaikat Ijrail untuk mengambil nyawa. Akhirnya kita mati dalam keadaan suul khotimah, dalam keadaan maksiat. Naudzubillahi min dzalik. Nah, itu sadari dulu para jamaah sekalian rahimakumullah, bahwa setiap kita pasti akan kembali kepadanya. Yang kedua, kata Rasulullah, a'maru ummati baina sitin ila sab'in. Umur umatku itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu antara 60 sampai 70 tahun saja paling lama di dunia ini, Pak. Paling lama. Jadi kalau sudah di atas 70 usianya bonus namanya. Bonus ya. Kamu ayah 80, 90, 100 kemarin ya, Perdana Menteri Malaysia ulang tahunnya 101. Ulang tahun 101 ke 101. Tadu ka urang. Tapi yang jelas kata Rasulullah, usia umatku itu 60 sampai 71 tahun, 70 tahun saja. Kaditu nama wallahu a'lam. Rasulullah 63 tahun. Nah, kita wallahu a'lam ya. Mangkaning urang mah, mangkaning ya Pak Ustaz, urang doana teh Allahumma inna nas'aluka umuran tawila. Ya Allah, aku mohon padamu panjangkan usiaku. Pasti jawabnya amin. Nah, gitu ya. Pengen panjang umur ya Pak ya. Rek sabaraha puluh tahun Pak, panjang umur urang teh. Mau berapa puluh tahun? Aduh, bujang-bujang
70 80 ayeuna ge sok Bapak sok aya nu diraos teh ayeuna teh ada yang kerasa enggak Pak sakitnya Pak nya nyeri tuur teh ya Pak Ustad urang nya geus beda panon pendengaran tangan lumpat teh tekos kapungkur ya Pak tuh maka kata dalam surat Yasin Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala yaqilun. Barang siapa yang dipanjangkan usianya maka akan dikurangi kenikmatannya oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Afala yaqilun, apakah engkau mampu menggunakan akalmu gitu. Termasuk orang yang berakal. Jadi ciri-ciri orang yang mau dipanggil oleh Allah itu sudah ada dalam jasad kita. Nah, mulai dari rambut sudah mulai berubah. Itu yang geus kode, Pak. Kapungkur mah hideung hitam ya. Ayeuna geus kana teh meninggalkan dunia hitam. Kaperlukan daun jambu cenanya gitu. Yang geus loba uban uisan gitu. Ya Allah, sudah mulai banyak kelemahan dalam diri kita. Itu sudah kode. Para jamaah rahimakumullah, nah Muharram mau berakhir. Pertanyaannya, kira-kira ketika kita sudah melaksanakan aktivitas selama hidup kita sampai dengan detik ini sehingga Muharram mau berakhir ini, apakah ada peningkatan dalam kehidupan kita dari segi untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah secara kualitas maupun kuantitas, atau hirup teh kieu wae? Pira ku hirup rek kieu wae gitu. Tah, para jamaah rahimakumullah, saya akan menyampaikan dulu ya sebelum kisi-kisinya kita nanti berkaitan dengan untuk istiqomah dalam ibadah menjalani kehidupan kita. Dalam surat Abasa ya, ini saya sering-sering sampaikan, ini saya senang sekali membaca ayat ini. Karena apa? Karena untuk persiapan kita nanti, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idin sya'nu yughni. Allah gitu Pak. Likulli imri'in minhum yawma idin sya'nu yughni. Nah, gitu kudu dititah wa insya Allah. Itu dasarnya Pak. Fa idza ja'atis sakhah. Walaupun kita sering mendengar ayat ini, tolong dipahami maknanya Pak. Ini Allah sampaikan oleh firman-Nya yang mulia. Kata Allah, ketika terdengar suara yang memekakan, yaitu tiupan sangkakala malaikat siapa? Malaikat Israfil. Dan ini dalam tafsirnya adalah tiupan trompet yang kedua. Yang pertama hidup mati, yang kedua mati hidup ketika yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Kata Allah, fa idza ja'atis sakhah, maka ketika datang suara yang memekakan, yang mati Allah hidupkan kembali. Yaumul ba'ats, hari kebangkitan saat itu. Yauma yafirru mar'u min akhi, kata Allah, Allah sampaikan pada saat itu keadaannya saudara-saudaramu, teman-temanmu, sahib ataupun siapapun yang di grup WA atau apa kita sering berjamaah, pada saat itu yafirru mar'u min akhi, mereka lari dari saudara-saudaranya. Udah dibangkitkan, kita kata Allah lari dari saudara-saudaranya, panik, bingung, dan pada saat itu mereka banyak yang terkaget-kaget ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kan kita kan nanti alam dunia, kita mati alam barzah dalam kubur, kiamat, dan itu yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Nah, hari bangkit itu kata Allah, yauma yafirru mar'u min akhi, mereka lari dari saudara-saudaranya. Bahkan wa ummi wa abi,
Kata Allah, mereka pun lari, tidak kenal, tidak peduli dengan umi dan abinya, ibu dan bapaknya. Padahal kuburan kita, kalau kita mati, kita, ibu, bapak. Kan kadang-kadang ada yang wasiat ya, namun orang ke ayah, makamkeun saya di dekat mak orang, gitu kan kadang gitu. Tapi waktu nanti dibangkitkan, kata Allah, mereka lari dari ibu bapaknya, tidak kenal Pak dengan bapak kita, ibu kita saja. Bahkan wasahibati wabani, mereka pun lari dari istri dan anak-anaknya. Terkenal Pak, istri kita di rumah, ketika kita mati, istri dan kita itu berdampingan. Ketika dibangkit, gak kenal sama istri kita Pak, kata Allah gitu. Wabani, bahkan anak-anak kita nanti kita dibangkitkan, di sebelah kita nggak kenal. Apa yang terjadi? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap kalian, setiap kita nanti ketika dibangkitkan, kata Allah, mereka disibukkan kata Allah dengan perkara-perkara. Aku ini termasuk orang yang beruntung atau yang celaka, mendapatkan siksa Allah atau justru mendapatkan surganya Allah, gitu. Kitab catatanku ini masuk dipegang tangan kananku apa tangan kiriku. Timbanganku ini lebih berat maksiat apa lebih banyak taat. Itu kata Allah nanti yang terjadi. Artinya sewang-sewang Pak, individualistik nanti itu. Nafsi-nafsi ketika kita yaumul ba'ats dibangkitkan. Dasar inilah para jamaah rahimakumullah, bagaimana kita saat itu masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masih hidup. Yang lain sudah meninggal. Yang meninggal gitu ya. Tetangga kita, saudara kita, ya, guru-guru kita, orang tua kita. Komo dulur orang anu di Gaza Palestina ya Pak Ustadz, ya Allah, mereka itu sudah cita-citanya bukan pengen orang sukses, bukan, cita-citanya yang mati syahid. Mereka itu saudara-saudara kita di Gaza itu, ya sudah hampir setiap hari mereka mendapatkan perlakuan dari Zionis, ya, kematian demi kematian. Nah kita, maka tidak ada lain pilihannya, harus persiapkan diri kita untuk nanti menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita persiapkan? Iman kita jangan turun walaupun nanti Muharram sudah selesai. Jadi kalau Allah masih memberikan kesempatan kita masih hidup, apa saja. Nah, para ulama salafus soleh menyatakan minimal 3 Pak, minimal 3. Bujang-bujang nih tema ini maksudnya kan setelah Muharram selesai, ini iman ini harus dijaga terus nih, istiqomah nih. Pertama, sering-seringlah kita bermuhasabah, menghisab diri kita, muhasabah. Hasibu anfusakum an tuhasab. Hisablah diri kalian sebelum kalian nanti dihisab nanti di hadapan Allah. Maksudnya begini Pak, kalau kita habis sholat berzikir, ya sambil renungilah Pak, bersyukur kita masih diberikan kesempatan hidup. Berpikir juga Masya Allah, umur mas bertambah gitu ya, tapi jatah orang dunia itu berkurang hakikatnya, tapi dosa juga bertambah juga. Hasabah itu, muhasabah itu menghitung-hitung apa yang sudah kita lakukan dan menghitung-hitung apa yang belum kita lakukan. Hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Nah begitu ya, jadi bermuhasabah, bahwa kata Rasulullah kan igtanim khamsan qabla khamsin, gitu. Ayo pergunakanlah 5 kesempatanmu sebelum datang 5 kesempatanmu, ya. Sehataka qabla saqamika, ayo pergunakanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, gitu. Mumpung masih sehat, ya wayahna atuh banyak beribadah, ari geus gering mah coba jangan sakit berat lah, dikasih sama Allah cobaan sakit huntu eta. Nyeri wawas ya, nyeri sakit gigi, aduh ya. Masya Allah. Makanya Pak, kita ini para bapak-bapak lelaki ini, salah satu yang terberat ujian kita adalah perjalanan kita menuju masjid Masjid Al-Jamal nih. Karena kan kita 5 waktu sholat itu harus di masjid, tapi tidak sedikit ya para kaum muslimin, bapak-bapak, para pemuda yang masih sehat, yang kuat, tapi belum mampu, susah, berat berjalan ke masjid. Padahal
punten ya Pak, punten. Masuk grup pagiyugan goes. Nah, nggak goes Wika loji dekat jati luhur sugannya. Kuat ya teh nggak goes ya Pak. Ayo gitu. Tapi pelebah ke masjid. Masya Allah. Nah gitu. Bermuhasabah. Pergunakanlah sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Pergunakanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masih muda ya, bapak-bapak ini kan masih muda ya, tinggal masih jiwa muda lah gitunya. Pergunakanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Aduh, hari geus kolot mahnya rada ripuh. Pergunakanlah masa luangmu sebelum datang masa kesempitanmu. Lagi banyak waktu luang mah. Makanya kata Rasulullah, nikmatani magunun fihi makatsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang mana manusia kebanyakan tertipu. Dari kedua kenikmatan itu apa? As-sehat wal farag. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Aduh, waktu sehat mah kadang-kadang Masya Allah kita jarang menggunakan untuk beribadah. Tapi kata Rasulullah, pergunakan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, pergunakan masa luang waktumu sebelum datang masa sibukmu. Nah, isu kan sudah mulai anak-anak masuk sekolah ya, 13, bahkan yang ada yang 15 hari Rabu ya, 15 Juli. Mulai sibuk deh ya. Ayo ngantar budaknya dan lain sebagainya. Masya Allah, aktivitas. Bapak-bapak sekalian rahimakumullah, semua ini kan hidup kita ini 24 jam ya. Kira-kira 24 jam itu kita lebih banyak ingat pada Allah apa lupa pada Allah? Sama lebih banyak pohonannya. Makanya kesempatan kita minimal yang sholat itu bermuhasabah tentang sholat kita Pak. Karena yang ditanya pertama kali kita itu nanti sholat kita. Awwalu mahsabul yaumal qiyamah al-adu yaumal qiyamah as-sholah, kata Rasulullah. Pertama yang akan ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat kepada seorang hamba, sholatnya, sholat. As-sholatu imaduddin, sholat yang nyabak. Sholat. Karena hidup kita ini adalah menunggu sholat. Seperti sekarang ya, tadi sholat maghrib. Kita ini nunggu sholat isya sebetulnya. Nah, kita isi hari dengan wirid, berdoa, berzikir, ba'diyah, taklim. Tunggu sholat kita ini. Nanti habis sholat isya, setelah selesai wirid, berdoa, ba'diyahnya, kita nanti nunggu sholat subuh. Kalau kita dipanjangkan usianya, wayahna subuhna tongka berangan. Sebab ayah umat Islam teh subuhna kan jam 4:41, 42 sekarang ini ya. Agak siang gitu ya. Tapi ayah umat Islam sholatnya jam genep, ayat tuh jam genep demi sholat subuh. 6:30 ayat tuh sholat subuhnya 6:30, jam 7 subrang ya. Bahkan yang gak sholat subuh ayat tuh umat Islam nutara sholat subuh ayat tuh Pak. Ya Allah, nah gitu. Makanya untuk sholat ini, muhasabah ini harus kita kuatkan ya, karena sholat inilah yang pertama kali akan ditanya Allah Subhanahu wa taala. Fa in sholat sairu amali, fa in fasadat sairu amali, kata Rasul. Kalau bagus sholatnya, orang itu mentingkeun sholat ya, bahasanya nih, mentingkeun sholat dimanapun berada, kapanpun berada, besok kerja di perusahaan, di pabrik, ketika setelah sholat subuh dia bekerja, dia kan nunggu waktu duhur, dia isi waktu sebelum duhurnya itu untuk bekerja. Tapi ketika sholat adzan berkumandang duhur, tinggalkan. Nah itu mentingkan sholat. Jadi kalau duhurnya jam 12, dia itu sudah mempersiapkan dirinya setengah 12 nggak siap-siap. Nah itu mentingkan sholat Pak. Tapi ayah kan jam 12 adzan duhur, tapi jaman engkeweh can komat ieu geus komat engkeweh masih aya keneh waktu jam 1 keweh, jam 2 engkeweh, jam 3 salat duhurnya jam 3 pelebang geus beres salat duhur azan asar. Aduh arak salat geus arek asar deui wae cenah gitu.
Masya Allah. Nah, gitu. Yang kedua Pak, momentum kita setelah Muharram ini beres, kemudian kita nanti kalau dikasih kesempatan kembali oleh Allah untuk dapat menikmati fasilitas yang Allah berikan selama hidup dunia ini panjang umur, apa itu? Bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam ibadah kepada Allah, Pak. Bersungguh-sungguh. Begini Pak, kita ini kan sudah akhir zaman, luar biasa Bapak-bapak, kita sudah dengar ya, melihat tontonan di TV ya, Masya Allah, baik masalah-masalah kriminalitasnya, kemarin mah aya naon teh naudzubillah punten bahasa perkosaannya, kasus perkosaan ya Allah, aya satu wanita diperkosa, diruda paksa 27 laki-laki, Masya Allah. Bapak menghamili anak kandungnya, Masya Allah. Ibu dibunuh oleh anaknya, banyak di TV teh geus macam-macam ya. Korupsi geus dumuk lah, korupsi geus. Ya Allah, aya korupsi teh lain 1 juta 2 juta banyak. Urang mau nih hese miliaran 1 juta, ieu mah buset dah. Miliaran aya emas batangan segala. Aduh, geus akhir zaman, Mbak. Ada kita jangan sampai kita mengikuti ataupun naudzubillah ya seperti itu. Bahkan kita harus melawan arus, berlindung kepada Allah agar terhindar dari perbuatan-perbuatan seperti itu. Nah, mujahadah ini bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah dimanapun sampai dengan akhir hayat kita. Niatkan hidup kita ini menjadi orang yang benar sampai dengan akhir hayat kita, bukan menjadi orang yang pintar, sebab orang pintar belum tentu benar. Loba orang pintar jadi kebelinger ya, secara akademisi, waduh, lulusan S1, S2, S3, naon deui itulah SS gitu, korupsi ya. Kita dengar ya, ada oknum ya, salah satu di perguruan tinggi ya, wakil rektor narkoba, ya Allah, naudzubillah. Karena apa? Mujahadahnya ini sangat rendah, minim sekali. Bercapek-capek dalam urusan akhirat, bersungguh-sungguh dalam urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya Rasulullah bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jiz. Itu kan kata Rasulullah, bersemangatlah kamu apa-apa yang sesuatu yang bisa bermanfaat bagimu dunia dan akhirat. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah, wala ta'jiz, jangan lemah kita. Jangan lemah. Semangat beribadah. Nah, ini yang harus kita lakukan sampai dengan akhir hayat kita. Niatkan Pak, habis sholat isya, ba'diyah, niatkan kalau kita dipanjangkan usia untuk sholat malam, qiyamul lail ya, wa minal laili fatahajjat bina filatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah angkat derajat kita untuk sholat malam kita ya, sebab salah satu wujud bentuk syukur kita kepada Allah adalah dengan beribadah, salah satunya dengan sholat, yaitu sholat malam ya. Kan ada hadisnya, ketika Siti Aisyah menanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau masih sholat malam begitu lama dan panjang sehingga engkau kakimu pada bengkak dampak dari sholat malammu, padahal dosamu telah diampuni yang lalu maupun yang akan datang. Kenapa masih sholat malam, masih tahajud, kenapa? Jawaban Rasulullah, afala akunu abdan syakura, tidak patutkah aku menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur gitu. Jadi bentuk wujud syukur yang dicontohkan Rasulullah adalah dengan sholatnya, terlebih-lebih dengan sholat malamnya. Yang terakhir, dan rahimakumullah, hidup kita ini selalu dipantau oleh Allah dengan CCTV Allah. Dalam ayatnya Bismillahirrahmanirrahim, wa huwa ma'akum aynama kuntum, al-ayah, dan dia bersama kalian aynama kuntum, dimanapun kalian berada.
Jadi para jamaah rahimakumullah, kita tidak bisa terlepas dari pengawasan Allah. Gitu ya. Kuduna malu atuh kita nih tidak beribadah kepada Allah sebagai wujud syukur kita kepada Allah. Coba ya, ayeuna orang ke masjid alhamdulillah, bisa berjalan alhamdulillah, bisa melihat alhamdulillah, mendengar, tangan bisa bergerak. Coba Pak, punten ke rumah sakit Pak. Dulur-dulur orang, saudara-saudara kita aya nu diinfus nya Pak, aya nu make oksigen, terus Pak aya nu teu sadar di ICU. Sok bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan wujud syukurnya dengan beribadah. Mudah-mudahan ibadah kita laksanakan secara istiqomah sampai dengan akhir hayat kita, dan semoga akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wah, sudah mau isya. Punten Pak Ustaz. Demikian, bila perlu atau bila ada yang dipertanyakan, kami persilakan kepada MC. Monggo Pak. Alhamdulillah, barusan kita bersama-sama mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh guru kita. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal jariah. Baik bapak-bapak jamaah, barangkali ada yang mau bertanya, dipersilakan. Apal geus kisah saya atos lah. Mungkin dari saya Pak Ustaz. Bagaimana cara menghadapi rasa malas beribadah, Ustaz? Baik, jamaah rahimakumullah, pertanyaannya bagaimana menghadapi rasa malas dalam beribadah. Nah, ini memang penyakit, kadang-kadang penyakit kronis juga nih. Sebab malasnya dulurna saudaranya warga dan sumeh alias nggak mau malas ya, warga. Para jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW pertama dengan berdoa, ya, meminta kepada Allah agar kita terhindar dari rasa malas. Rasulullah dalam surat seringkali berdoa dalam setiap pagi dan petangnya, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Nah, itu ya. Setingkat Rasulullah SAW masih berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan dari sifat malas. Masya Allah. Walaupun sebetulnya ini adalah pendidikan buat para sahabat dan umatnya, karena tahu persis bahwa memang untuk beribadah itu godaannya salah satunya adalah malas. Nah, satu berdoa, jangan lepaskan doa itu Pak ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahlir rijal. Nah, itu luar biasa itu doanya itu. Jangan lepaskan ba'da sholat subuh dengan ba'da sholat asar. Minimal ba'da sholat subuh. Minimal ba'da sholat subuh baca al-mansur pagi. Kemudian yang kedua, setelah berdoa, latihlah beriyadah. Riyadhah diri kita agar kita itu menghindari dari sifat malas dengan terus berlatih. Berlatihnya terus menerus secara istiqomah. Jadi begini, ada rumus kan tadi itu, rumus sanajan tadi. Walaupun pulang kerja capek, sanajan capek, tetap sholat asar mah berjamaah, sholat maghrib berjamaah, isya berjamaah gitu. Jadi ditanamkan dari diri kita itu sifat mujahadah, bersungguh-sungguh, dan diriyadhah, dilatih terus. Jangan sampai lepas. Nah, jadi doanya kena, ikhtiarnya, amal solehnya juga dapat. Jadi tanamkan Pak, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, tetapkan iman Islam dan kesemangatan dalam beribadah untuk bermujahadah di jalanmu ya Allah. Sebutkan agar aku selalu istiqomah sholat 5 waktunya di masjid ya Allah. Itu klik, itu nyambung itu. Nanti kalau dengar adzan, aduh agus adzan ke masjid gitu. Walaupun sumeh, hoream, warga, malas, tapi kalau sudah di hati, sudah ditanamkan begitu, insya Allah nyambung gitu, nyambung.
Jadi pertama, berdoa kepada Allah, hilangkan rasa malas. Yang kedua, niatkan untuk bermujahadah dengan terus meriadah diri kita, melatih diri kita untuk dekat kepada Allah dalam beribadah terus-menerus. Insya Allah istiqomah. Gitu ya, Pak. Cukup ya? Cukup, saya kira sudah waktunya Isya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Bapak-bapak, para jamaah sekalian semuanya selalu sehat walafiat, hartanya penuh dengan barokah, keluarganya sakinah mawaddah warahmat, anak-anaknya, cucunya barangkali yang sudah cucu menjadi putra-putri yang soleh dan solehat. Sekali lagi terus berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ibadah kita istiqomah dan akhir hayat kita husnul khatimah. Bi barakatil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsiran kepada Ustadz yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Mungkin resume kajian pada malam hari ini ada 3 poin. Yang pertama, melakukan muhasabah. Yang ketiga, melakukan mujahadah. Dan yang ketiga, hidup selalu dipantau